Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Merliana Agnes Yunara, Monika Marga Utama, dan saya sendiri Nada Fadiahaya akan mempresentasikan tentang akuntansi sumber daya manusia. Kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi ASDM, sejarah ASDM, peran manajerial ASDM, pengukuran biaya dan nilai ASDM, keberlanjutan sistem ASDM, dan yang terakhir dilema SDM. Baik, masuk pada bab pertama, yaitu definisi ASDM. Jadi secara harfiah, ASDM itu merupakan akuntansi yang menjadikan manusia sebagai salah satu sumber daya dalam suatu organisasi. Lalu menurut Accounting Association Committee, ASDM itu merupakan proses identifikasi dan pengukuran suatu data mengenai sumber daya manusia dan mengomunikasikan informasi yang diperoleh dari pihak yang berkepentingan. Dalam ASDM ini mencakup pengukuran biaya yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk merekrut, memilih, menempatkan, menggaji, melatih, dan mengembangkan aset manusia, termasuk untuk membuat keputusan apakah akan mengganti manusia atau dengan yang lainnya dan mempertimbangkan pengukuran nilai ekonomis sumber daya manusia bagi suatu organisasi. Dengan demikian, ASDM itu berarti pengukuran investasi organisasi pada manusia, pengukuran biaya terhadap pergantian manusia, dan kontribusi nilainya bagi organisasi. Dengan kata lain, ASDM itu adalah cara berpikir bagaimana mengelola manusia. ASDM itu tidak hanya merupakan sistem pengukuran biaya dan nilai manusia dalam organisasi, namun juga cara berpikir mengenai pengelolaan manusia. ASDM menyarankan perlunya pemikiran manusia sebagai sumber daya yang bernilai bagi organisasi. Nilai SDM itu dapat meningkat atau menurun sebagai hasil dari cara-cara mengelola SDM. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah ASDM. Siegel dan Marconi itu menyatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia itu telah berkembang sejak tahun 1960-an. Nah, perkembangan ini disertai dengan konvergensi antara beberapa pemikiran, baik yang independen atau yang saling berkaitan. Hal ini meningkatkan pengakuan terhadap aset manusia atau modal manusia yang membedakan ekonomi saat ini dengan yang terdahulu, serta menjadi bagian utama aset organisasi saat ini. Sejarah ASDM di USA dapat dipisahkan ke dalam beberapa periode. Yang pertama, pertumbuhan pengakuan pentingnya aset manusia. Yang kedua, dorongan pengembangan ASDM. Yang ketiga, awal riset ASDM. Dan yang terakhir, riset lanjutan ASDM. Untuk yang pertama ini, kita membahas tentang pertumbuhan pengakuan pentingnya aset manusia. Jadi, Amerika Serikat itu mulai mengalami transformasi perekonomian pada akhir Perang Dunia II dengan terjadinya restrukturasi fundamental terhadap perekonomiannya, khususnya dari ekonomi industrial menjadi ekonomi yang berbasis jasa. Transformasi itu mengarah pada perubahan dalam komposisi angkatan kerja yang tidak hanya pada jenis sektor tempat kerja manusia, namun juga jenis dan tingkatan keahlian yang diminta. Saat ini, perekonomian Amerika Serikat telah menjadi ekonomi yang berbasis pengetahuan dan menyediakan jasa berbasis teknologi yang tinggi. Nah, jasa ini itu adalah produk dari sejumlah besar pelatihan dan pengalaman. Dengan demikian, perekonomian itu terdiri atas semakin banyak karyawan yang bersifat teknis dan profesional. Selanjutnya ada dorongan pengembangan ASDM. Dalam struktur ekonomi, pertanian, dan industri tingkat modal manusia itu jauh lebih rendah dibandingkan struktur ekonomi yang berbasis pengetahuan dan jasa sebagaimana terjadi pada saat ini. Teori dan metode akuntansi tradisional itu berbasis pertanian dan industri itu tidak memperlakukan pengembangan SDM sebagai investasi yang diakui sebagai aset atau kecuali budak pada zaman dahulu yang dipandang sebagai properti. Namun, saat zaman ekonomi yang berbasis pengetahuan, jasa, dan teknologi, tinggi peran ASDM atau sumber daya manusia itu semakin penting untuk diperlakukan sebagai modal manusia atau tepatnya SDM, aset SDM. Baik pada tingkat perekonomian secara keseluruhan maupun pada tingkat secara individual.
Kondisi ini mendorong sejumlah besar riset yang dirancang untuk mengembangkan konsep dan metode ASDM yang mengakui akun SDM sebagai aset. Bidang akuntansi ini lebih dikenal sebagai akuntansi sumber daya manusia atau ASDM. Nah, ASDM itu juga telah dikembangkan dari tradisi yang paralel dengan manajemen karyawan yang dikenal sebagai aliran sumber daya manusia yang didasarkan oleh pemikiran bahwa manusia itu adalah sumber daya organisasi yang berharga. Oleh karena itu, harus dikelola sebagai sumber daya yang berharga. Sifat perekonomian yang semakin modern ini mendorong semakin pentingnya aset manusia dan ASDM. Pelatihan karyawan itu aset yang bernilai. Dalam organisasi, termasuk perusahaan, karyawan yang loyal dan terorganisasi dengan baik itu merupakan aset yang lebih penting daripada sediaan barang. Bahkan ada perusahaan yang menyatakan bahwa sumber daya utama perusahaan itu adalah manusia dengan koleksi berbagai keahliannya dan pengalamannya. Ada awal riset ASDM. Jadi salah satu dari pendekatan yang paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai akuntansi sumber daya manusia itu telah dikembangkan oleh R.H. Hermanson, seorang akuntan pendidik dan sebagai bagian dari disertasi yang kemudian diterbitkan sebagai monograf pada tahun 1964. Pada tahun 1966, sekelompok penelitian terdiri atas R.L. Brumet, Flumholtz, dan W.C. Pyle memulai suatu program riset yang mengenai akuntansi sumber daya manusia di Universitas Michigan. Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan konsep-konsep, model, dan teknik untuk mengukur dan mengakuntansikan biaya dan nilai aset manusia. Penelitian ini mengarah pada berbagai konsep dan model teoritis, serta aplikasi dari pendekatan-pendekatan dalam organisasi yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir dalam sejarah ASDM itu adalah riset lanjutan ASDM. Karena adanya penelitian awal dari Hermanson, Brumet, dan Flumholtz, dan Pyle yang telah saya paparkan tadi, terdapat suatu badan teoritis dan riset empiris yang mengembangkan konsep, model, dan metode ASDM yang meneliti manusia sebagai aset organisasi. Dan penelitian ini secara keseluruhan dikenal sebagai ASDM. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada peranan manajerial ASDM. Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah sebagai sistem untuk menyediakan pengukuran biaya dan nilai manusia terhadap organisasi. Lebih spesifiknya, manajemen membutuhkan pengukuran biaya dan nilai sumber daya manusia untuk membuat keputusan dalam segala tahap proses manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada perolehan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, seleksi, dan pekerjaan manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan pada saat ini dan masa yang akan datang. Akuntansi sumber daya manusia atau ASDM dapat berguna dalam anggaran perolehan personal. Anggaran ini meliputi pengukuran biaya standar untuk rekrutmen, seleksi, dan memperkerjakan manusia yang dapat digunakan untuk menyiapkan anggaran perolehan tenaga kerja. Akuntansi sumber daya juga berperan dalam pemeliharaan personal. Dalam pembuatan keputusan manajer membutuhkan pengukuran nilai ekonomis terhadap alternatif kandidat pekerja. Yang kedua ada kebijakan perolehan dan pengembangan. Dengan menyediakan estimasi biaya untuk memperoleh dan mengembangkan manusia pada berbagai posisi, ASDM dapat membantu manajemen menilai trade-off antara biaya rekrutmen dari luar dengan pengembangan dari dalam. Dengan demikian, ASDM itu menyediakan informasi ekonomi yang dibutuhkan manajemen untuk membantunya dalam perumusan kebijakan perolehan dan pengembangan personal. Yang ketiga ada alokasi sumber daya manusia. Alokasi
Alokasi SDM adalah proses penugasan manusia pada berbagai peran dan fungsi dalam organisasi. Terdapat berbagai tujuan dalam keputusan alokasi SDM yang seringkali saling bertentangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tugas yang dilaksanakan harus dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sangat efisien. Dalam hal ini, manajemen harus menempatkan personal dengan kualifikasi yang tepat agar mampu memperkerjakan tugas dalam seefisien dan seefektif mungkin. Yang kedua, ada sumber daya manusia organisasi harus dikembangkan. Jadi, alokasi tersebut dapat memposisikan personal pada posisi yang tepat untuk mengembangkan keahliannya melalui pembelajaran di tempat tugas. Yang ketiga, ada manajemen untuk mengalokasikan manusia pada pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi idealnya manajemen mengalokasikan manusia untuk mengembangkan 3 variabel, yaitu produktivitas pekerjaan, pengembangan sumber daya manusia, dan kepuasan individual. ASDM dapat membantu manajemen untuk menghitung variabel-variabel yang terlibat dalam keputusan alokasi dan mengungkapkannya dalam unit moneter. Hal ini membantu manajemen memahami trade-off yang terlibat dalam keputusan alokasi dan memfasilitasi pemilihan tindakan yang optimal. Yang selanjutnya ada pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan SDM adalah proses menjaga kapabilitas manusia sebagai individu dan efektivitas sistem yang dikembangkan oleh organisasi. Suatu organisasi menghitung aset manusia dalam rangka menghindari pengurangan pegawai. ASDM dapat memandu manajemen dalam memelihara pengelolaan manusia dengan menyediakan sistem peringatan dini. Akuntansi ini mengukur dan melaporkan indikator-indikator sosial psikologis organisasi manusia. Dengan demikian, manajemen dapat mengantisipasi kecenderungan pada variabel-variabel tersebut sebelum terjadi turnover yang sesungguhnya ataupun sebelum terjadi penurunan produktivitas sehingga tindakan kolektif dapat dilaksanakan sebelum fakta terjadi dan bukan sesudahnya. Yang selanjutnya ada penggunaan sumber daya manusia. ASDM merupakan suatu proses pemanfaatan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. ASDM dapat membantu para manajer dalam memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada evaluasi dan imbalan sumber daya manusia, yaitu proses pengkajian atau penelaahan dari nilai manusia bagi suatu organisasi. Evaluasi meliputi produktivitas atau kinerja dan daya promosi orang tersebut. Sumber daya manusia itu seringkali mengevaluasikan secara khusus dengan metode-metode moneter. ASDM itu dapat membantu proses evaluasi sumber daya manusia dengan mengembangkan metode yang valid dan handal dalam mengukur nilai manusia bagi organisasi. Yang selanjutnya ada pengukuran biaya dan nilai SDM. ASDM itu bermanfaat untuk manajemen SDM. Beberapa konsep dan metode yang dikembangkan untuk mengukur biaya dan nilai SDM antara lain. Yang pertama ada pengukuran biaya SDM. Yang kedua ada pengukuran nilai SDM. Yang ketiga ada pengukuran non-moneter SDM, dan yang keempat ada pengukuran moneter SDM. Yang pertama ada pengukuran
biaya SDM. Terdapat 3 konsep yang berbeda yang diusulkan kepada manajemen untuk mengukur biaya sumber daya manusianya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya awal, adalah pengeluaran aktual atau historis yang terjadi sebagai suatu investasi dan dalam sumber daya. Yang kedua, ada biaya penghentian dalam pengorbanan yang harus dilakukan hari ini untuk menggantikan sumber daya dari suatu organisasi. Yang ketiga, ada biaya kesempatan, adalah jumlah maksimal yang diperoleh sumber daya tersebut dengan menggunakan alternatif. Yang selanjutnya ada pengukuran nilai SDM. ASDM, nilai SDM itu secara berbeda dengan ASDM, biaya SDM. Pengukuran biaya SDM melibatkan pelacakan dan mengakuntasikannya yang sebagian besar merupakan proses historis. Pengukuran nilai SDM sebagian besar berorientasi masa depan, bukan masa lalu, sehingga merupakan peramalan dan melekat ketidakpastian. Konsep nilai SDM dapat diturunkan dari konsep teori ekonomi umum. Nilai SDM adalah nilai kini atau nilai yang didiskontokan atas harga jasa masa depan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada pengukuran non-moneter SDM. Pengukuran terhadap dimensi-dimensi tertentu dari suatu organisasi kepemimpinan, iklim, dan proses. Suatu bantuan teknik, riset, survei dapat digunakan untuk memperoleh estimasi perubahan dalam kapasitas produktif suatu organisasi. Faktor ekonomi, sosial, dan psikologis menentukan nilai seseorang bagi suatu organisasi. Hal ini didasarkan pada pemikiran seseorang merupakan produk dari atribut yang dibawanya ke dalam organisasi, sifat, keahlian, dan motivasi, dan karakteristik organisasi itu sendiri, struktur, sistem penghargaan, gaya manajemen, dan pembagian tugas. Yang selanjutnya ada pengukuran moneter SDM. Metode yang dipakai adalah peramalan terhadap laba masa depan dari suatu perusahaan dan mendiskontokannya guna menentukan nilai saat ini dari perusahaan tersebut. Untuk mengukur nilai individu pada suatu organisasi ada 4 hal, yaitu yang pertama, mengestimasi periode waktu seseorang berkontribusi pada organisasi. Yang kedua ada identifikasi kondisi yang ditepati oleh orang tersebut. Yang ketiga ada ukur nilai perolehan organisasi jika individu tersebut menempati posisi selama periode waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada estimasi probabilitas bahwa seseorang akan menempati posisi di masa depan yang telah ditentukan. Hasilnya adalah ukuran langsung mengenai nilai yang diharapkan dari orang tersebut bagi suatu organisasi, yaitu Hermanson mengembangkan 2 teknik pengembangan pengukuran pengganti dari nilai moneter sumber daya manusianya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode goodwill yang tidak dibeli. Itu melibatkan ramalan pendapatan masa depan karena manusia itu dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perolehan laba yang berbeda-beda antar perusahaan dalam industri yang sama. Yang kedua ada metode nilai sekarang yang disesuaikan. Metode ini itu lebih tepat disebut metode diskonto upah masa depan yang disesuaikan. Metode ini meliputi penggunaan nilai sekarang dari arus pembayaran di masa yang akan datang kepada manusia, disesuaikan dengan faktor efisiensi kinerja
sebagai ukuran pengganti dari nilai sumber daya manusianya. Baik, saya Merliana Agnesyonara akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya yang telah dipaparkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada keberlanjutan sistem ASDM. Perusahaan sumber daya manusia yang berbeda-beda pula. Akuntansi sumber daya manusia yang sesuai dengan satu perusahaan pada tahap tertentu dapat menjadi tidak memadai. Nah, berikut ini adalah tahap-tahap SDM. Pertama ada sistem SDM 1. Sistem SDM 1 ini adalah tahap persyaratan sistem personel. Perusahaan dengan kapabilitas sistem SDM 1 ini memiliki hampir semua sistem personalia yang menjadi persyaratan untuk mengimplementasikannya. Tahap yang kedua ada sistem SDM 2. Sistem SDM 2 ini adalah tahap sistem SDM dasar. Pada sistem 2 ini fungsi perencanaan sumber daya manusia estimasikan pada biaya atas perekrutan dan pelatihan sumber daya manusianya itu. Selanjutnya yang ketiga, sistem SDM 3. Sistem SDM 3 ini adalah tahap sistem SDM menengah. Pada tahap ini kapabilitas sumber daya manusia adalah moderat. Perencanaan sumber daya manusia memasukkan biaya pengganti maupun awal atau original. Pada tahap selanjutnya ada sistem SDM 4. Sistem SDM 4 ini adalah sistem SDM maju. Dalam suatu organisasi yang berada dalam tahap ini, perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada sistem biaya standar personel. Model stokastik digunakan untuk menaksir mobilitas personel dan meramalkan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ada sistem SDM 5, di mana sistem SDM 5 ini adalah sistem kapabilitas ASDM total. Sumber daya manusia secara utuh. Perencanaan SDM dalam sistem SDM 5 ini didasarkan pada model penilaian penghargaan yang terbaik dan simulasi dari dampak perencanaan keseluruhan tahap ini adalah nilai sumber daya manusia yang dibentuk. Nah, yang selanjutnya dalam kelompok kami ada dilema sumber daya manusia, di mana diisi dengan Siegel dan Marconi mengemukakan dilema SDM berikut ini. Perusahaan elektronik Excellent dibentuk pada tahun 1965, menghasilkan produk elektronik hiburan untuk di rumah. Pada 1975, peralatan video dimulai diproduksi. Perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak 1965 sampai 1980. Selama periode ini, perusahaan memiliki 2.500 pegawai dan 150 diantaranya adalah manajer. Kebanyakan dari pekerja memiliki keahlian yang tinggi dan manajer puncak membentuk tim yang efektif. Mulai dari 1965 sampai dengan 1980, penjualan produk perusahaan itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dari $600.000 pada tahun 1965 menjadi $300 juta pada tahun 1980. Nah, namun pada tahun 1981, perusahaan itu mengalami penurunan penjualan sehingga kondisi bisnis tidak dapat berkembang. Penjualan produk pada 1981 ini diperkirakan hanya mencapai $290 juta. Tetapi diperkirakan naik, dengan demikian laba turun dengan tajam. Hal ini diperburuk oleh biaya gaji karyawan, perusahaan yang harus diambil oleh manajer dan merumahkan pegawai dengan konsekuensi moral karena karyawannya yang telah kontribusi yang lama, serta pemeliharaan karyawan yang cukup mahal. Nah, sampai Mei 1981, kondisi perusahaan tidak membaik. Untuk mengatasi masalah ini, Sanford Harris, presiden perusahaan, bertanya pada kontroler perusahaan, Carla Prizzi, untuk menaksir penghematan dari perumahan pegawai sebanyak 10% dalam 3, 6, 9, ataupun 12 minggu. Carla mengestimasi dari pemberhentian selama 3 minggu sebesar $300.000, kalau 6 minggu sebesar $700.000, sedangkan 9 minggu sebesar $1.050.000. Dan 12 minggu ini sebesar $1.400.000. Harris setuju estimasi Carla dan menyatakan bahwa sebaiknya 10.000 karyawan dirumahkan selama 9 minggu saja.
agar menghemat biaya gaji sebesar $1.050.000 pada tahun 1981. Nah, namun manajer personalia Jane Brecker menyatakan bahwa penghentian sementara pada karyawan melukai para karyawan yang menurunkan moral mereka. Dan jika pada akhir tahun penjualan dapat naik, pada perusahaan sulit memilih mereka kembali karena banyak pekerja yang menjelang akhir tahun. Sementara itu, untuk merekrut biaya dan melatih karyawan baru yang tinggi, Brecker ini masih minta masalah ini dibahas dengan mendalam pertemuan eksekutif pada 19 Mei 1981. Nah, bagaimana pendapat Anda? Kemudian kelompok kami sudah berdiskusi dan menemukan solusi dari dilema tersebut. Bahwa kelompok kami mengemukakan, menurut kelompok kami, dalam menghadapi dilema kasus tersebut, yaitu dengan cara mencari calon karyawan atau pegawai yang sesuai dengan basic dalam bidangnya, dengan merekrut penyeleksian yang ketat mungkin agar bisa terpilihnya. Nah, dengan cara tersebut mungkin bisa mengurangi biaya pengeluaran dan pelatihan karyawan. Jadi dari karyawan yang kompeten atau sesuai dengan basic bidangnya, mungkin perusahaan tidak terlalu mengeluarkan biaya pada saat pelatihan karyawan tersebut. Jadi dapat mengurangi sedikit biaya pada saat pelatihan. Contoh kasus dalam latar belakang. Jadi pertumbuhan rumah sakit dalam 20 tahun belakangan ini tuh meningkat pesat. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar rumah sakit. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini sangat mempengaruhi persaingan tersebut, baik perubahan demografi, sosial, ekonomi, iptek, kompetisi pasar, maupun sumber daya manusianya. Rumah sakit juga perlu melakukan analisis kelemahan, kekuatan, kesempatan, serta tantangan dalam menghadapi perubahan yang terjadi dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Begitu pula untuk menghadapi persaingan sekarang ini, rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan aspek krusial yang menentukan keefektifan suatu organisasi. Oleh karena itu, organisasi senantiasa perlu melakukan investasi dengan melakukan fungsi MSDM, yaitu melakukan perekrutan, penyeleksian, sampai mempertahankan sumber daya manusia. Fenomena yang sering terjadi adalah manakala kinerja perusahaan yang telah baik dapat rusak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai perilaku karyawan. Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut atau turnover intention yang dapat berujung pada keputusan karyawan meninggalkan pekerjaannya. Intensi keluar atau turnover intention itu dapat diartikan sebagai pergerakan tenaga kerja yang keluar dari suatu organisasi. Turnover itu dapat berupa pengunduran keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada dilema, yaitu salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah adanya niat keluar para karyawan atau turnover intention yang dapat berujung pada keputusan karyawan yang meninggalkan perusahaan di tempat karyawan bekerja. Salah satunya ada kepuasan atas gaji. Kepuasan dan ketidakpuasan atas gaji yang diterima adalah fungsi dari ketidakcocokan antara apa yang dirasakan akan diterima oleh seseorang dengan beberapa banyak yang diterima seseorang. Kepuasan gaji dapat memprediksi tingkat absensi dan turnover karyawan. Tingkat turnover yang tinggi akan menimbulkan dampak negatif bagi organisasi. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dan kepastian terhadap kondisi tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia, yakni yang berupa biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan sampai biaya rekrutmen dan pelatihan kembali. Turnover yang tinggi juga mengakibatkan organisasi tidak efektif karena perusahaan kehilangan karyawan yang berpengalaman dan perlu melatih kembali karyawan yang baru.
Tingginya tingkat turnover tenaga kerja dapat diprediksi dari seberapa besar keinginan berpindah yang dimiliki anggota staf atau suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang selanjutnya saya akan menyampaikan solusi dari kasus yang kami angkut dari materi yang kami bahas. Yang pertama, turnover intention merupakan keefektifan organisasi. Turnover yang tinggi berakibatkan pada meningkatnya biaya investasi yang sumber daya manusianya serta dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan terhadap kondisi tenaga kerja karyawan, sehingga hal ini dapat berimplikasi pada kinerja perusahaan. Nah, tingkat turnover ini cenderung tinggi diidentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kepuasan gaji dan kepuasan kerja yang rendah. Nah, komitmen organisasi sangat mempengaruhi untuk loyal terhadap perusahaan dengan mengungkapkan perhatiannya terhadap perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi ini sangat berpengaruh terhadap intensi keluar. Sebuah strategi yang dapat meningkatkan komitmen organisasi ini dan menurunkan turnover intention, pihak manajemen hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasional dan turnover intention itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.